Halo semuanya, kembali lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan share materi tentang kue lumpur ya, jajan pasar kue lumpur. Sudah pada tahu semuanya ya untuk jajan pasar kue lumpur. Bagi yang sudah bisa bikin, tinggal refresh saja. Bagi yang belum bisa bikin, ya kita belajar bareng-bareng. Oke? Resep akan share setelah demo berlangsung ya. Kalau mau screenshot boleh di screenshot. Oke, boleh di screenshot. Di sini resepnya ini adalah untuk 1 kilo adonan, tapi di sini saya nggak bikin banyak-banyak. Saya bikin seperempatnya saja supaya cepat ya, ibu-ibu ya, bisa dipahami ya. Saya bikin separuhnya saja. Oke, yang saya butuhkan di sini adalah saya bacakan dulu ya. Untuk bahan kulit saya tepung protein sedang 600 gram ya. Tepung protein sedang 600 gram ini setengah resep, ini seperempat resepnya, jadi 150 gram. Garam 1 gram ya, itu sudah saya campur dalam tepung. Garam sudah saya masukkan di tepung. Setelah itu telur utuh 1 biji karena bikin seperempat. Di sini santan cair ya. Di sini saya mau jelaskan sedikit. Ibu-ibu bisa bikin di rumah menggunakan santan asli, santan dari parutan kelapa, itu lebih bagus, lebih enak rasanya ya. Cuman untuk demo kali ini saya menggunakan santan instan ya. Di sini di resep itu tertulis adalah santan cair. Sedangkan santan instan itu adalah pastinya kental. Jadi kita harus mencairkan dulu ya. Kalau di sini kita butuhkan santannya 1200, berarti ya separuh ya, 50% ya. Di sini saya bagi 4 jadi 300. Saya 150 santan instan, 150 gram air putih. Jadi supaya dia bisa encer atau cair seperti ini ya. Nah, kalau nggak dicampur dengan air itu nggak akan jadi Bu, terlalu kental, adonannya menggumpal ya. Jadi harus encer ya, harus encer seperti ini ya, nggak boleh kental. Terus kedua, karena yang saya gunakan adalah santan instan, jadi saya perlu tambahkan sedikit minyak goreng ya. Di sini santan cairnya 1200, saya tambahkan minyak goreng sebanyak 20 gram ya, pahami ya. Kalau itu menggunakan santan instan harus ditambahkan minyak goreng. Tapi kalau ibu menggunakan santan asli yang dari parutan kelapa, tidak perlu minyak, langsung aja. Kenapa? Karena dalam kandungan santan sudah ada lemaknya, sudah ada minyak kelapanya ya, jadi nggak perlu tambah minyak lagi. Oke, di situ ya untuk bahan-bahannya. Karena rasanya pandan, jadi saya pakai adalah perisa pandan RNW. Saya pakai perisa pandan untuk menambah rasa pandannya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, saya lanjut ya. Oke. Boleh masuk ke sini. Yang saya gunakan adalah cetakan Bikan ya, cetakan Bikan mawar itu boleh. Ibu punya cetakan apem juga boleh, bebas saja. Pokoknya modelnya seperti ini ya cetakannya ya. Lalu kita nyalakan api kecil. Ya, kita pakai api kecil. Ingat api kecil ya. Api kecil. Oke, stepnya adalah saya mau siapkan. Saya masukkan tepungnya ya. Ini tepung sudah saya timbang. Tepung protein sedang sudah saya timbang, saya masukkan. Saya tambahkan garam, sudah saya masukkan di sini garamnya ya. Oke. Saya
saya tuang di wadah yang lebih besar. Setelah itu di sini ada santan cair ya, santan cair yang sudah saya kasih minyak. Telur saya masukkan di santan ya. Telur saya masukkan di santan. Saya aduk-aduk ya pakai balon whisk. Saya di sini tidak memerlukan hand mixer atau mixer, saya hanya pakai balon whisk saja. Saya aduk rata. Untuk adonan kulit saya tidak menggunakan gula. Kenapa? Karena nanti flannya itu sangat manis banget. Jadi untuk menyeimbangkan supaya tidak terlalu manis, jadi kulitnya saya tidak perlu gula, tapi nanti di flannya saya kasih gula yang sangat banyak. Ya gini ya, telur cincang kita masukkan di tepung sambil kita aduk. Oke, seperti ini. Kita aduk sampai tidak ada gerindilan ya, sampai halus licin ya. Boleh pakai tangan, boleh pakai alat gini ya. Sangat mudah sekali untuk membuat kulitnya ini. Ada pertanyaan chef dari penonton. Oke, Bu Lukas, selamat berjumpa kembali. Untuk cetakan apa? Kue lumpur itu pakai minyak berapa ya chef? Gini, saya kasih margarin, saya poles-poles gini aja. Ya, yang ditanyakan pakai minyak. Iya, saya pakai minyak memang. Tapi Ibu, kalau Ibu punya cetakan yang tiap hari dipakai dan tidak dicuci ya. Sebenarnya cetakan begini kan nggak perlu dicuci, hanya dilap itu. Cuman ini lama nggak saya pakai, jadi saya cuci. Jadi saya perlu ngasih minyak. Tapi kalau seandainya ini Ibu punya cetakan sudah dipakai tiap hari, hanya dilap nggak pernah dicuci, sebenarnya tanpa minyak pun sudah bisa. Ya, ini saya kasih minyak karena cetakan ini nggak setiap hari saya pakai Ibu juga ya. Oke ya, next ya. Ada lagi? Oke. Oke, saya lanjut sampai nggak bergerindil. Ada dari Wulandari. Oke, bulan. Untuk chef santannya anget apa ya dingin ya chef? Untuk santannya. Jadi gini, karena saya pakai santan instan, jadi saya dingin aja. Air putihnya pun air dingin, santannya dingin. Jadi kalau santan instan itu kental, saya mix 50% air dan santan instan, akhirnya dia jadi santan cair. Dan saya nggak perlu menghangatkan. Kecuali Ibu kalau menggunakan santan asli, santan dari kelapa parut, itu wajib dipanaskan. Kenapa? Kalau nggak dipanaskan mudah bau, ya. Tapi untuk santan instan saya rasa nggak perlu. Sebenarnya di sini Ibu bisa tambahkan daun daun pandan itu supaya rasanya lebih kuat ya. Dimasukkan di adonan sini. Nah ini sudah ini, tapi harus dipastikan, harus di make sure lagi bahwa ini nggak boleh bergerindil. Jadi adonan ini akan saya saring. Adonan saya saring ya. Ya, wajib disaring Bu ya untuk menghilangi bergerindil. Oke, seperti ini.
Belum ada pertanyaan? Belum, Chef. Oke, saring ya. Nah seperti ini ya. Ini kan ada gerindilannya, harus nggak boleh ada. Sampai dia benar-benar halus. Ingat kompor sudah dinyalakan ya. Jadi nanti kalau ini sudah siap, dia sudah panas. Oke. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tambahkan perisa pandan ya. Perisa pandan produk dari RNW. Rasa pandannya sangat kuat sekali. Saya masukkan ya. Berapa banyak? Kira-kira aja. Asal warnanya sudah pas, ya sudah ya. Ya, masih muda. Saya tambahkan lagi. Oke, saya rasa cukup Mas Rahmat atau kurang lagi? Atau tambahkan lagi warnanya? Iya. Tambah dikit ya? Iya, saya sedikit lagi, Chef. Ini relatif ya, tergantung kesukaan masing-masing ya. Mau hijau banget silakan, mau soft silakan. Ya ini sudah Cukup. ya. Ini sudah selesai Bu. Sekarang saya siapkan sudirnya. Kita cium aromanya dulu. Oke, aroma pandannya sudah keluar. Kita ada yang dijalan? Belum? Belum. Oke, sambil saya cari jarum suntik saya. Ini alat yang saya butuhkan ini Bu ya. Ibu boleh pakai sendok kecil, boleh pakai apapun yang bisa buat ngambil. Tapi di sini saya pakai adalah jarum, apa namanya, sepet ya. Ini namanya sepet ya. Jarumnya kita ambil, kita hanya butuh ininya aja. Ya. Kita coba dulu, kita tes dulu. Saya panaskan dulu. Nah, kita coba dulu. Saya pakai ini dulu biar nggak panas. Oke ya, kita tes satu dulu, jangan semua nanti takutnya kurang panas atau terlalu panas. Pertamanya satu dulu aja. Nah, kita tuang dulu. Kita tes apinya. Oke, satu dulu aja. Jadi kita biarkan seperti ini. Nanti ibu-ibu akan ada kulit di pinggir-pinggirnya ini ya, mengulit ya. Bisa disubmit ketok ya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini dia akan mengulit. Biarkan dulu sedikit lama ya, nggak lama-lama banget sampai kulitnya keluar. Saya cek. Sambil nunggu. Ada yang ditanyakan ibu-ibu sambil kita nunggu ya ini ya.
Oke, ini sudah mengulit di pinggir-pinggirnya ini ya. Warnanya berbeda kalau mengulit itu loh. Oke, saya ambil Bu tengahnya Bu. Saya simpan di sini. Saya ambil. Jadi nanti berbentuk mangkuk ketemunya ya. Oke, sudah ambil, sudah berbentuk mangkuk. Ini masih basah, kita tunggu hingga kering ya. Tapi ini karena saya lihat oke, apinya sudah oke, sudah betul. Saya berani untuk menuang beberapa bagian lagi ya. Oke, dia sudah mulai mengering yang merah dia. Kita tinggal tunggu ya. Ibu pakai sendok boleh loh ya, pakai sendok kecil, diambilin boleh. Cuma saya lebih suka pakai ini kenapa dia lebih cepat. Tinggal ngambil itu aja ya. Chef, itu saya mau nanya, untuk flan-nya itu pakai santan ya? Oh nanti kalau flan, ya belum, nanti pertanyaan tuh kita jawab setelah kita bikin fly ya. Ini kita bikin kulitnya dulu. Nah, Bu ya, sudah berkulit ya, berbeda warnanya. Boleh kita ambil. Oke, diambil. Lebih cepat Bu ya kalau pakai sepet ini ya, dan nggak belepotan. Kira-kira berapa menit setelah dituang pertama kali saya untuk ngambilnya? Enggak, Biar nggak gumpal gitu. ini kenapa saya nggak barengkan, supaya saya nanti nggak keteteran. Terlalu cepat nanti bingung ngambilin ini. Nah, jadi saya suka menjeda. Itu berapa menitnya terserah ya Ibu. Itu biar gak keteteran itu mungkin bikin 5-5 dulu atau bikin 4-4 dulu, terserah, bebas. Karena ini kalau kelamaan nggak diambil pakai ini, dia jadi adonan semua Bu. Nanti adonannya kulitnya tebel. Oh. Jadi itu kenapa saya dikit-dikit aja, supaya nggak keteteran waktu ngambilin gini. Ya kecuali Ibu ada bantuan di rumah, ada bantuan anaknya, suaminya, nggak apa-apa, masukkan semua nggak apa-apa. Karena kalau nggak diambil ini tebel banget kulitnya, nggak begitu enak nanti ya. Oke, ini sudah mulai tingkat pengeringan. Saya mau pakai lagi yang ini, yang sebelah sini. Saya isi. Oke. Oke, saya mau ambil yang pertama tadi ya. Oke, ya kalau sudah matang seperti ini ya, seperti mangkuk gini ya, ini sudah matang ini ya. Oke Bu ya, ini kita mau mulai pengambilan lagi.
kulitnya nggak terlalu tebal. Atau kalau solusinya lagi adalah biar nggak terlalu cepet ya apinya diperkecil lagi Bu, biar kita nggak dikejar waktu ya, nggak masalah kok ya. Oke, kita tinggal ambil lagi yang ini. Oke, sudah jadi kulit untuk adonan kulit kita. Ada yang nanya. Ya, silakan. Ibu Nukel. Kan kalau beli kertas silpat Surabaya di mana ya? Kertas silpat. Kok kertas ya Bu? Bukan kertas Bu. Cetakan bukan? Cetakan silpat atau silpat makaron. Kalau kertas nggak ada Bu. Oh, ya ada. Kertas silpat makaron harganya kalau nggak salah 30 kali 30 itu harganya 40.000. Ada di toko Sinaryong Bu. Surabaya. Di Surabaya di toko Sinaryong. Di toko yang lain nggak jual, yang jual yang dari kertas itu Sinaryong. Saya pernah lihat soalnya ya. Ini ya, saya masukkan lagi ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ada lagi untuk Bu Titik 931. Oke. Lah, cetakannya itu apa pakai cetakan kue bikang? Iya, betul. Yang saya pakai hari ini cetakan kue bikang, tapi sebenarnya pakai cetakan apapun bisa. Pokoknya bentuknya adalah mangkuk cekung gini ya. Cuman hari ini yang saya pakai bikang. Bener Bu ya? Untuk lanjutan dari Bu Nukel Rubianto, saya. Oke. Itu di Surabaya daerah mana ya? Soalnya saya sering ke Surabaya. Toko Namanya Toko Sinaryong, alamatnya Jalan Kedung Doro. Coba lihat di Google Map Bu. Ketikkan aja Sinaryong Surabaya, nanti keluar. Oke. Semoga bisa membantu ya Bu Nukel. Ya gampang ya, cukup dulu tak ya. Oke. Kita habiskan adonannya ya, tinggal dikit lagi. Oke. Ini kulitnya terlalu tebal, itu berarti artinya adalah saya kurang cepat dalam waktu ngambilnya. Terlalu tebal itu nggak enak juga, enakan tipis. Oke, saya ambil dulu. Oke,
masukkan lagi kurang 1 kali lagi nih ya, kurang 1 kali lagi. Oke. Ada Bu Ekawati ya, saya kan yang Bu Eka ngambilnya pakai sendok bisa nggak ya? bisa. Sendok itu loh Bu, sendok teh yang kecil, ambil kalau nggak ada suntikan bisa kok, bisa semua buat ngambil bisa ya. Kenapa saya pakai ini karena lebih cepat. Iya. Dari Bu Nunung Nuryani. Siang Bu Nunung. Adonannya diambil itu bisa dipakai lagi ya, Chef? Iya, ini kan setelah ini saya masukkan lagi. Setelah kita ambil, nanti kita masukkan lagi. Nah, ini saya masukkan lagi Bu Nunung. Oke ya, coba ya saya tunjukkan lagi ya. Nih, nah, tapi ini sudah mulai habis, nggak apa. Ini saya masukkan lagi nih. Tumpuk ya, gampang ya, kulit ya. Tanggapan dari Bu Nurbianto, makasih Chef udah tahu sering lewat. Iya. Ya, kalau lubang-lubang ini kita tutup gini aja. Sudah selesai nih. Ya, sudah menit ke berapa? Sudah setengah jam. Pas ini waktunya. Ya, cara bikin kulit simple ya, mudah sekali ya. Saya lanjut cara bikin flanya ya. Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Pak Slamet. Apa ya tadi pertanyaannya ya? Itu flanya pakai santan ya, Chef? Kalau misalnya diganti susu bisa nggak ya? Oke, jadi flanya memang saya pakai santan. Pakai santan. Setelah itu saya pakai gula pasir, santan ya, pokoknya seperti itu ya. Apakah bisa diganti susu? Bisa. Jadi gini Bu, kue lumpur ini kalau ibu googling, ibu lihat di Google, ketika kue lumpur itu rata-rata adalah flanya putih. Putih itu kenapa? Didapat dari mana? Didapat dari santan dengan adonan ini. Tapi kalau pakai susu, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Jujur kalau saya lebih suka adalah pakai susu ya kan, kita bikin flanya untuk fla untuk kue itu lebih enak ya. Tapi saya hari ini bikin yang pakai santan karena sesuai dengan jenis kuenya. Namanya kue lumpur lapindo, flanya harus putih ya. Kalau pakai susu, pakai kuning telur itu flanya adalah berwarna kekuningan. Sedangkan yang di sini ini hari ini flanya saya nggak pakai telur juga ya. Jadi ini benar-benar tradisional banget ya. Oke, saya sisihkan dulu ya. Sekarang saya mau bikin flanya. Dulu. Saya mau bikin flanya. Ya, sini aja ya. Sisihkan dulu nih ya. Oke, bikin flan. Di sini adalah boleh dilihat yang area sini. Itu satu resep, tapi saya bikin setengah resep aja ya. Jadi 200 akan tepung maizena RNB ya. Tepung maizena RNB ini
saya mau share dulu kelebihan dari tepung ini. Sebenarnya fungsi tepung maizena ini sama dengan tepung maizena merek yang lain. Fungsinya sama, apa itu? Untuk mengentalkan, ya. Apakah yang membedakan tepung maizena RNB dengan tepung maizena yang lain, ya? Kalau menurut saya bedanya hanya satu, ada di warna. Jadi tepung maizena RNB ini warnanya lebih putih bersih. Jadi kalau dibuat adonan bisa putih, bisa bersih, gitu ya. Hanya itu. Untuk rasa, untuk itu dengan maizena merek lain mungkin sama, tapi hanya di sini kelebihannya dia lebih putih, gitu aja ya. Oke, saya lanjut. Tepung maizenanya 100 gram, saya masukkan di sini. Dan 100 gram ya. Gram, karena saya bikin setengah resep. Oke. Oh, tapi saya tak mikir sebentar ya, ada diikuti. Saya Surobianto pernah ini, saya pernah beli kok fla rasa asin saya. Fla rasa asin ya, rasanya asin. Bukan fla mungkin Bu, itu mayones mungkin Bu. Kalau mayones ya gulai-gulai asin gitu, tapi kalau fla pastinya manis lah. Ya saya lanjut ya. Oke. Tepung maizena 100 gram, gula pasir 200 gram. Oh ini ya, gula pasir banyak banget ya. Dengan tepung cuma 100, gula pasirnya 200. Ini nanti pasti kuenya manis banget. Itu kenapa kulitnya saya buat tawar. Oke, gula pasir 120 gram, santan kental ya. Kebetulan saya pakai santan instan kental dan saya dapat tinggal saya tuang aja, nggak terus saya kasih air ya. Semuanya masuk jadi satu di sini ya. Oke, semuanya masuk jadi satu. Santan sudah masuk, garam tadi sudah saya masukkan di sini ya. Terus air 500 gram saya masukkan juga. Pokoknya semua bahan masuk ya. Semua bahan masuk kecuali perisa vanila. Ingat ya, perisanya RNB atau perisa apapun kalau memasukkan jangan di atas kompor. Kenapa? Pasti aromanya akan menguap. Jadi setelah turun dari kompor baru perisa ini boleh dimasukkan ya. Kuncinya di situ supaya kita mendapatkan aroma yang maksimal ya. Kita aduk dulu. Saya ada pertanyaan dari Pak Sugeng Purnomo. Ya, saya masukkan. Bisa nggak pakai santan fresh? Loh, bisa, sangat bisa sekali Pak. Jadi gini Pak ya. Sebentar sambil di skip, masih kurang 20 menit lagi. Yang pertama santan instan cair yang bahan kulit itu adalah dari, kalau kita bikin dari santan instan asli dari kelapa parut asli, yang namanya cair itu perbandingannya adalah 1:2, 1:3 itu namanya cair ya. Maksudnya gini, ini aja ya, bahan fla santan kental ini didapatkan dengan dari kelapa parut. Bagaimana? Kalau kelapa parutnya Anda baca 300 gram, berarti airnya harus 300 gram. Setelah itu diperas-peras. Perasan pertama itu namanya santan kental. Kalau Pak Sugeng masukkan air lagi, tambah air lagi, diperas lagi, itu menjadi santan sedang. Ditambah air lagi, diperas lagi, itu menjadi santan cair ya. Jadi kalau di sini tulisan santan kental itu harus perasan pertama. Perbandingannya adalah kalau kelapa parutnya 500 gram, berarti airnya harus 500 gram. Perasan pertama.
Kalau perasan kedua akan tambah air lagi, itu namanya santan sedang. Perasan ketiga namanya santan cair, ya. Bisa dimengerti lah sebelumnya. Saya lanjut ya. Oke, lanjut chef. Kita aduk dulu biar nggak menggumpal. Nanti baru kita masak. Mungkin kayaknya sama dari Bu Nuryani. Santan kentalnya berapa ya chef? Diudayakannya. Ya, kalau di resep Ibu Nunung ya, kalau di resep ini santan kentalnya 300, tapi karena ini saya bikin setengah resep, berarti saya kental santan kentalnya itu cuma 150. Oke, Pak Sugeng. Siang Chef Lila, makasih chef, makin makmur. Amin. Bentar ya. Bu, ini kan semuanya tak masukkan ya. Kalau tak masukkan, kalau langsung tak masak di api, itu kalau Mbak Rata dia biasanya bergerindil. Jadi ibu harus pastikan rata dulu ya, nggak ada tepung maizena yang ngumpul-ngumpul, kita ratakan dulu. Semua masuk tapi harus rata, rata. Kalau nggak gitu, ketika mateng, ketika kita masak, dia akan bergerindil, ya. Nah, seperti ini sudah dia tanpa telur. Kalau ini saya tambahin telur nanti, saya tambahin kuning telur nanti selainya menjadi berwarna kuning. Apakah boleh? Tetap boleh. Cuma ini saya ingin selainya warna putih, jadi saya tanpa telur ya. Ini mulai saya masak dengan api kecil. Harus diaduk terus ya sampai mendidih ya. Saya mau siapkan ini. Bentar ya, ambil piring. Saya ambil piring dulu. Saya siapkan di sini ya. Saya juga agak perlu timbangan, kita masukkan aja biar muat. Saya nggak perlu ini, saya masukkan. Ini jangan lupa diaduk terus. Ini saya tata dulu supaya bisa saya isi nanti. Nah ya. Ibu-ibu nanti kalau memasukkan selai ini harus dalam keadaan panas, nggak boleh hangat, nggak boleh dingin, harus panas supaya berbentuk. Kalau dingin dimasukkan dia kaku ya, harus dalam keadaan panas. Kira-kira berapa menit chef untuk jadi? Oh, kalau kira-kiranya nggak bisa dipastikan, pokoknya api kecil, dia aduk terus sampai dia mendidih ya. Ada ditanyakan? Belum. Belum ya, saya lanjut. Mau nanya chef, untuk yang tepung itu bisa diganti dengan protein rendah kan? Oh ya, untuk kulit tadi saya pakai tepung protein sedang ya. Tapi apabila ibu-ibu di rumah nggak ada tepung protein sedang, boleh. Mau diganti tepung protein rendah, boleh. Mau diganti protein tinggi, boleh. Tapi saya rasa jangan tinggi lah ya. Kalau tinggi itu kulitnya ini dia mudah mengeras. Rendah aja nggak apa-apa. Rendah atau sedang itu boleh ya. Biar kulitnya nggak mudah mengeras. Ya ini nanti lama-lama berat sampai mendidih, baru kita masukkan. Itu misalnya nanti kalau jadi chef, itu kira-kira bertahan berapa lama di suhu ruang? Oh iya, gini ya. Namanya aja jajan pasar dan terbuat dari santan ya, sudah pasti nggak akan bisa tahan lebih dari 1 hari ya. Bisa lebih dari 1 hari asal dimasukkan kulkas.
Tapi biasanya kalau makan gini dingin itu kurang nikmat gitu, biasanya sih. Tapi kalau itu sudah dingin ya nggak ada masalah. Tapi apapun itu kalau namanya di pasar pasti umurnya 24 jam ya. Oke. Nah, warnanya putih. Jadi tadi pertanyaannya apakah bisa diganti susu? Bisa ya. Cuman gini loh Bu ya. Pandan, aroma, rasa ataupun pandan itu sangat cocok sekali apabila dipadu-padankan dengan santan. Itu rasanya lebih menonjol ya. Kalau pandan dengan susu ya biasa, rasa pandannya yang kuat. Tapi kalau pandan disandingkan dengan air santan itu aromanya sangat enak sekali. Jadi bisa. Jadi ada pelanggan saya yang jual kuenya murah, cuman 1.000 rupiah atau berapa ya, atau 750. Ya nggak pakai santan, ya air putih semua. Yang penting manis, yang penting laku gitu. Tapi memang dia jualnya murah. Ada pertanyaan lagi Chef dari Pak Sugeng Purnomo. Iya Pak. Ini panjang nih pertanyaan Chef. Saya pernah bikin flan, tapi kok hasilnya agak cair, gak bisa kental. Sampai-sampai ditambahin maizena lagi. Kenapa ya Chef? Apa pengaruh juga jenis maizenanya? Ini Pak, saya nggak tahu resep Bapak seperti apa, mungkin medannya berapa, itunya berapa, saya nggak tahu. Kalau masih cair yang jelas satu penyebabnya, satu bisa jadi medannya kurang banyak, yang kedua bisa jadi airnya terlalu banyak, gitu Pak. Jadi kalau Pak Sugeng Purnomo ya sering ikutin kita Pak Sugeng ya. Jadi kalau saya ada resep flan mungkin Pak Sugeng mau, tapi nanti nggak bisa sekarang ya. Nanti kita japri aja ya. Nanti catat nomor saya di sini Pak, 0838 3185 5580 Pak. Nanti Bapak miss call aja atau Bapak WA aja. Nanti tak kasih resepnya flan yang nggak mencair ya. Oke. Atau bisa messenger Pak di FB saya Lila Cahyono, nanti saya jawab Pak ya setelah acara ini berakhir. Nggak bisa saya jelaskan sekarang, ini tinggal 10 menit lagi waktunya soalnya ya. Penjelasan dari Pak Sugeng. Oke, siap. Makasih Chef. Oke ya Pak, nanti ya DM saya ya setelah acara berakhir ya. Pak Sugeng Purnomo ini alamat tempatnya di mana Pak ya? Jawa Timur atau Jawa Tengah kan? Iya, dia belum. Nah, sudah mulai mengental ya. Berarti sebentar lagi matang. Dia sudah mulai mengental. Sudah mulai berat. Nah ini apinya ini memang tak sengaja tak perbesar Pak ya, tapi harus diaduk terus, nggak boleh berhenti-berhenti. Kalau berhenti-berhenti gosong bawahnya ya. Nah ini panci saya sudah error ya, gagangnya sudah rusak, mau beli lagi nih Mas, waktunya beli lagi. Oh, Pak Sugeng itu kebetulan ada di Surabaya. Oh, sekarang sudah di Surabaya. Sekarang oh di
Surabaya ya. Saya kira di luar kota. Sudah mulai tutup ya. Ini saya perlu beli panci baru lagi ini. Gagangnya rusak soalnya. Ini Pak yang meletup Pak ya. Nah, ibu ya. Kita teruskan. Kalau sudah meletup sudah Bu ya, Bapak ya. Sekarang kita waktunya adalah memasukkan ke piping bag. Panas harus dalam keadaan panas ya, nggak boleh dingin ya. Seperti ini ya. Panas banget, ini sampai tangan saya kepanas ini karena terlalu panas. Setelah itu kita gunting. Saya nggak kuat, panas banget. Nah, ini dia, kita tinggal tuang Pak ya, Ibu ya. Oke, sampai penuh bahkan lebih biar bagus. Nah, munjung ya, bahasa Inggrisnya munjung. Nah, kalau munjung ini lebih bagus lagi ya. Saking panasnya saya harus pakai alas. Nah, seperti itu ya caranya pengisian. Jangan nunggu dingin nggak bagus nanti hasilnya. Nggak bisa berbentuk seperti ini. Waktunya kurang 7 menit. Sambil tanya-tanya Ibu, sambil saya jawab, nggak ada masalah ya. Dari Bono ke Robianto. Oke. Lihat aja gini deh. Enak Chef, bareng teh sama kopi. Iya ini enak sekali. Tapi yang nggak enak ini Bu, waktu mencotoknya nih panas banget. Panas. Iya. Panasnya. Ya, seperti ini ya, mudah sekali ya. Ini kalau tanpa mixer, tanpa apa, tinggal yang penting di rumah punya kompor aja, terus langsung bisa jualan ini Bu. Langsung dicoba di rumah ya. Jangan dijual dulu, kasihan tetangganya dulu. Suruh cicip-cicip. Bono ke Robianto maksudnya gini Chef. Kalau pakai sendok bisa nggak seandainya yang nggak ada piping bag? Oh, nggak bisa berbentuk kayak gini Bu. Nanti nggak bisa muncul gini loh. Memang ini wajib piping bag ya. Harus piping bag. Coba ya, tapi ya kita perlu ya. Kita coba, kita giniin. Oh pasti nggak rata maksudnya. Pasti nggak rata, iya. Tapi nggak apa-apa kan namanya pengen tahu. Kita coba aja ya. Bentuknya kan nggak bagus ya Bu ya. Kan nggak rata ya, jelek ya. Iya. Jadi lebih bagusnya sih pakai piping bag langsung disemprot ya. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya ke sini. Ini nanti saya sudah bikin di awal, saya isi sekalian ya. Ini aja. Ya tutup ya, harus pakai piping bag Bu ya, biar bagus Bu ya. Piping bag murah kok Bu, 5.000 dapat 100 biji. Belinya di mana Teh? Ya tuh bahan kue banyak. Bang kue. Nah, supaya bisa gini loh maksud saya itu.
kelihatan panasnya. Iya, panas banget ini. Balik lagi. Kita hari ini demonya dapat aksi ya. Ini sudah menit keempat, tinggal 4 menit lagi. Ini sudah selesai ya. Ayo Bu, tinggal 4 menit lagi. Kalau mau tanya-tanya silakan. Di luar resep demo ini boleh. Sambil saya ngisi, sambil saya jawab. Dari Ibu Ari Susanti. Oh ya, Kalau pakai centong bisa nggak, Chef? sama aja. Sama aja nggak bisa. Sama aja, pakai centong nggak akan bisa rata, ya. Sendok itu nggak akan bisa bagus bentuknya ini loh, kayak gini loh nanti. Rasanya gimana ya, sama. Kalau rasa sih nggak akan berbeda. Tapi tampilannya gitu loh, lebih bagusan yang pakai itu bag, iya. Ada pertanyaan lagi, Chef, dari Bu Yuni Widyasati. Oke. Chef, apa betul kemarin belanja di Tropodo? Hehehe. Iya, betul. Kok tahu Bu? Kok tahu Bu? Rumahnya di sana Bu ya? Dari Bu Yuni. Iya benar, di Bintang Terang saya kemarin belanja. Nggak bisa apa, Chef? Ada pertanyaan lagi, Chef, dari Pak Sugeng Purnomo. Oke. Kue lumpur lapindo ini bisa tahan berapa lama ya, Chef, di ruang? One day Pak, 1 hari di suhu ruangan 1 hari. atau suhu chiller itu maksudnya? Iya, jadi gini loh Pak. Kalau ada pesanan banyak ya, bikin kulite ini yang banyak, simpen di kulkas. Nanti ada orderan, bikin mepet-mepet aja, tinggal bikin flyer toh. Gitu. Tapi kalau di display, kita jualan display, ya 1 hari Pak ya. Ya sudah mulai mengeluarkan air. Ya namanya santan, ya bau lah Pak ya pastinya ya. Itu sih. Kita tinggal kasih hiasan. Ya. Kata Bu Nuke Rupianto, enak, Chef, itu buat suguhan kalau ada tamu. Iya, enak Bu memang Bu. Ini kalau pakai maizena RNG dia bisa putih warnanya, nggak mangga. Ya ini kalau yang pakai sendok tadi ya, nggak, tampilannya kan kurang menarik ya. Terus satu kali lagi, kalau bisa, kalau contohnya itu tinggal sedikit, mending dikembalikan. Kita perlu lagi ini. Efeknya kalau setengah terus kita ngambil setengah, dia juga nggak rata. Jadi kalau tinggal sisa dikit, kalau dirasa nggak cukup di sini, jangan dituang dulu, dikembalikan, dicampur lagi, baru disemprotkan supaya bagus tampilannya ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Nah, coba di situ dulu. Iya, bentar, Chef, dari Bu Nunung Nuryani. Resepnya gimana, Chef? Bisa bisa diulang untuk resepnya? Resepnya ini Bu, setengah jam setelah saya online ini, resep pasti akan di-share di IG ya, di IG-nya, bukan di siaran langsungnya, di IG-nya ya. Terus Bu Nunung kalau mau lihat siaran ulangnya bisa dilihat di IGTV. Ketika aja food coloring ingredient di IGTV nanti keluar ya, keluar sesuai materi dan tanggal. Oke, tinggal 30 detik lagi. Ada pertanyaan Bu? Udah. Cukup ya? Demo hari ini saya akhiri ya. Semoga apa yang bisa saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis dengan demonya Pak Joko. Materinya adalah pandan kaya layer cake. Hari Kamis 2 hari lagi pandan kaya layer cake akan dibawakan oleh Chef Joko. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Chef.